Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Eka Nurfitasari dengan NIM AFC 117037. Saya merupakan mahasiswa dari Program Studi Manajemen Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Palangkaraya. Video ini saya buat guna memenuhi salah satu tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen pada semester 6 dan mata kuliah ini diampu oleh Bapak Dr. Andes Dagai Elimin MPD dan yang kedua oleh Bapak Christian Radia Filsan MPD. Nah, di sini saya akan membahas mengenai Sistem Informasi Manajemen Pendidikan. Sebelum memasuki pembahasan lebih lanjut, di sini saya akan membahas terlebih dahulu pengertian dari Sistem Informasi Manajemen itu sendiri. Sistem Informasi Manajemen ini merupakan istilah yang umum dikenal orang adalah sebuah sistem manusia atau mesin yang terpadu untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Kemudian secara lebih singkatnya lagi, Sistem informasi manajemen ini merupakan suatu sistem yang dirancang untuk menyediakan informasi guna mendukung pengambilan keputusan pada kegiatan manajemen, meliputi perencanaan, pergerakan, pengorganisasian, dan pengendalian dalam organisasi. Nah, itu tadi merupakan pengertian dari sistem informasi manajemen. Nah, selanjutnya kasih pengertian dari sistem informasi manajemen pendidikan. Di sini saya menyingkat sistem informasi manajemen pendidikan itu menjadi SIMDIK. Jadi SIMDIK ini adalah suatu sistem data sekolah berbasis ITC di mana segala database sekolah bisa tersimpan dengan aman serta dapat terkoneksi melalui server. Selanjutnya, SIMDIK juga merupakan perpaduan antara sumber daya manusia dan aplikasi teknologi informasi untuk memilih, menyimpan, mengolah, dan mengambil kembali data dalam rangka mendukung kembali proses pengambilan keputusan dalam bidang pendidikan. Data-data dalam sistem informasi manajemen pendidikan itu sendiri merupakan data-data yang nyata dan dapat dipertanggungjawabkan akan kebenarannya. Selanjutnya, cakupan sistem informasi manajemen pendidikan atau bisa juga disebut dengan ruang lingkup SIMDIK. Nah, yang pertama di sini ada koneksi setting, meliputi di dalamnya identitas sekolah, setting tahun ajaran, setting kurikulum, koneksi database, dan lain sebagainya. Yang kedua, pengelolaan kesiswaan, meliputi pengelolaan biodata masing-masing siswa, kasus kedisiplinan, kesehatan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, pengelolaan akademik, meliputi laporan nilai hasil ujian secara periodik, data nilai KTSP, data absensi, dan lain sebagainya. Kemudian pengelolaan guru dan karyawan, manajemen biodata guru dan karyawan. Selanjutnya meliputi data keluarga, riwayat pendidikan, pendidikan tambahan seperti kursus, training, seminar, dan workshop. Kemudian ruang lingkup yang selanjutnya yaitu pengelolaan keuangan. Di sini pengelolaan keuangan meliputi manajemen pembayaran biaya pendidikan, biaya tambahan seperti biaya praktikum, biaya ekstra, dan lain-lain. Kemudian ruang lingkup yang selanjutnya yaitu pengelolaan perpustakaan. Nah, di sini meliputi pengelolaan buku, status keanggotaan dan peminjaman, jurnal keluar masuk buku, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu ada ruang lingkup pelaporan. Pelaporan di sini meliputi pelaporan siswa, seperti induk siswa, periksa kesehatan, beasiswa, kasus dan bimbingan dari setiap siswa, per kelas, dan lain sebagainya. Kemudian bank soal, di sini meliputi pengelolaan data bank soal, penyimpanan soal, pencarian dan pencetakan. Itu tadi merupakan ruang lingkup dari Sistem Informasi Manajemen Pendidikan. Selanjutnya, Sistem Informasi Manajemen Pendidikan diolah, dibuat, diciptakan tentu memiliki tujuan. Nah, tujuannya itu adalah yang pertama, dengan diciptakannya SIMDIK diharapkan dapat memberikan informasi yang menyeluruh tentang pendidikan dari tingkat sekolah dasar hingga tingkat sekolah menengah atas atau setaranya. Kemudian tujuan yang kedua itu memberikan sarana agar seluruh bagian yang berperan dalam dunia pendidikan itu dapat berperan aktif dalam usaha memajukan pendidikan. Tujuan yang selanjutnya itu memberikan informasi secara transparan, yaitu terbuka tentang kebijakan dan pemakaian sumber daya yang dialokasikan untuk dunia pendidikan. SIMDIK bertujuan meningkatkan pengetahuan guru dan murid tentang dunia informatika serta manfaat yang dapat diambil melalui beberapa pelatihan. Selanjutnya, SIMDIK juga bertujuan dapat memberikan akses informasi yang mudah dan lengkap bagi pendidik dan siswa
mengenai ilmu pengetahuan dan informasi pendidikan. Nah, itu tadi merupakan tujuan dari sistem informasi manajemen pendidikan. Kemudian, yang selanjutnya di sini keunggulan dari SIMDIK. Yang pertama, keunggulan dari sistem ini sendiri adalah pembuatan laporan mudah dan cepat karena format laporan dan jaringan sudah disesuaikan dan menggunakan konsep sinkronisasi online. Kemudian, keunggulan yang kedua, proses pengolahan, penyimpanan, pencarian, pelaporan data dan informasi yang dibutuhkan itu menjadi lebih mudah dan prosesnya cepat. SIMDIK ini memiliki keunggulan juga, sistem dapat disesuaikan dengan kebutuhan lembaga atau institusi pendidikan terkait. Bahasan yang selanjutnya mengenai SIMDIK ini sendiri adalah proses pengembangan dari sistem informasi manajemen pendidikan atau SIMDIK. Pengembangan sistem dapat berarti menyusun sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau untuk memperbaiki sistem yang sudah ada. Nah, sistem yang sudah lama ini perlu diperbaiki itu atau bahkan diganti biasanya disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama itu disebabkan oleh kesalahan yang tidak sengaja yang menyebabkan kebenaran data kurang terjamin. Kedua, disebabkan oleh tidak efisiensinya operasi pengolahan data tersebut. Selanjutnya, adanya instruksi-instruksi atau kebijaksanaan yang baru baik dari pemimpin atau dari luar organisasi seperti peraturan pemerintah. Menurut Buford dan Badeyin tahun 1998, ada 4 kegiatan yang dapat dilakukan dalam mengembangkan sistem informasi manajemen. Yang pertama itu perencanaan, di mana perencanaan sistem informasi manajemen adalah pendeskripsian secara komprehensif tentang informasi manajemen yang merupakan penstrukturan database yang diperlukan, alur informasi, dan penetapan laporan-laporan yang diperlukan. Nah, kemudian ada implementasi. Hal ini mencakup kegiatan-kegiatan penyediaan fasilitas yang diperlukan, pengadaan peralatan pemrosesan data, serta penyiapan dan pelatihan tenaga. Terakhir itu penilaian. Penilaian di sini merupakan untuk menetapkan keberhasilan sistem informasi manajemen dalam mencapai tujuan. Penilaian ini dilakukan untuk mengetahui apakah tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya itu sudah tercapai, dan jika belum tercapai, diketahui pula di mana kurangnya dan apa sebabnya, dan kemudian dapat dicari solusi untuk memperbaiki dari kekurangan tersebut. Selanjutnya, di sini saya akan memberikan contoh dari SIMDIK itu sendiri. Nah, di sini saya mengambil contoh yang pertama itu SIMPEK Pendidikan. SIMPEK Pendidikan ini memiliki kepanjangan yaitu Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian atau SIMPEK Pendidikan, yang merupakan sistem ini itu mampu memberikan informasi data-data pegawai pada instansi pendidikan yang saling berinteraksi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Program ini memungkinkan kita dapat menghimpun data tiap pegawai negeri sipil atau PNS, merekam perubahan yang terjadi, serta menyimpannya dalam satu himpunan data atau database. SIMPEK ini sendiri memiliki beberapa layanan, meliputi yang pertama itu pengelolaan data pegawai, pengelolaan riwayat pegawai itu seperti riwayat pendidikan, baik itu pendidikan formal maupun pendidikan informal. Kemudian pengelolaan data pensiun, pengelolaan laporan pegawai, pengelolaan pangkat dan jabatan. Pada SIMPEK ini kita dapat melihat di dalamnya itu jumlah dari keseluruhan pegawai negeri sipil yang berada pada suatu provinsi, baik itu PNS yang masih aktif, PNS yang tidak aktif, maupun PNS yang sudah pensiun. Itu kita dapat melihat dalam sistem informasi manajemen kepegawaian pendidikan tersebut. Contoh yang kedua yang saya berikan itu adalah Dapodik. Dapodik ini memiliki kepanjangan yaitu Data Pokok Pendidikan, yang mana memiliki arti merupakan sebuah sistem pendataan yang digunakan untuk menjaring semua data pada suatu lembaga pendidikan. Data tersebut meliputi data kelembagaan dan kurikulum sekolah, data siswa, data guru dan karyawan, serta data sarana-prasarana dari lembaga pendidikan tersebut. Dalam Dapodik ini juga kita dapat melihat pembagian dari rombongan belajar yang ada pada lembaga pendidikan tersebut. Misalnya saja untuk sekolah SD itu rombongan belajar dari kelas 1 hingga kelas 6 seperti itu. Kemudian dalam aplikasi Dapodik itu juga terdapat data alumni, yang mana siswa-siswa yang sudah lulus dari sekolah tersebut datanya masih tersimpan pada data pokok pendidikan dari sekolah tersebut.
Nah, itu tadi pemaparan materi dari saya mengenai sistem informasi manajemen pendidikan. Semoga rekan-rekan sekalian dapat memahami apa yang saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya memohon maaf. Akhir kata, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, dan selamat menunaikan ibadah puasa.